Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Saat hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada saat hari ini, kita percaya hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Kesempatan yang indah Tuhan sudah berikan buat kami. Sebentar kami akan masuk ke dalam hadirat-Mu. Engkau mempersiapkan setiap kami anak-anak-Mu yang akan beribadah pada hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya kuasa Allah turun atas kami. Engkau mengurapi setiap hati kami. Engkau mempersiapkan kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Kami percaya Allah akan melawat setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama-Mu kami alaskan doa kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan.
untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu. Kami siap untuk menerima semua berkat yang sudah Engkau berikan. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Ada sukacita pada hari ini? Amin. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus yang layak kita sembah. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya menghiasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya menghiasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, mari kita bersukacita bersama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya menghiasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari katakan haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Terlebih lagi untuk menerima berkat firman yang Tuhan berikan. Saat ku
situasi apapun, Tuhan Kau ada bersama dengan kami. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau mempersiapkan hati kami, Engkau mempersiapkan kami semua untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah Roh Allah yang berbicara untuk kami semua. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Iman yang menggerakkan belas kasihan Tuhan. Saudara-saudara, iman percaya seseorang dapat menggerakkan belas kasihan Tuhan yang menghasilkan mujizat. Seorang penulis dan seorang hamba Tuhan bernama Joel Osteen mengatakan dalam bukunya 7 Langkah Menuju Kehidupan yang Penuh Potensi, dia mengatakan satu jamahan belas kasihan Tuhan dapat mengubah segala sesuatu dalam kehidupan Anda. Dalam perikop yang kita baca, dalam ayat-ayat yang kita baca sebentar lagi, menunjukkan bagaimana belas kasihan Tuhan Yesus itu pada akhirnya mengubah kehidupan seseorang. Nah, mari kita akan membukanya di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat ke-52. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam ayat-ayat yang kita baca sangat jelas menunjukkan bagaimana satu jamahan belas kasihan Tuhan dapat mengubah kehidupan seseorang secara khusus, yaitu Bartimius. Nah, ayat-ayat yang kita baca itu menunjukkan bagaimana Bartimius yang pada saat itu sudah buta, orang buta itu sudah tidak enak, dia tidak bisa melihat keindahan dunia, segala sesuatu dalam hidupnya gelap. Karena apa? Karena dia buta. Tetapi apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan ketika dia mendapatkan belas kasihan Tuhan Yesus, kehidupannya diubahkan. Dia dapat melihat. Bapak Ibu, pada saat ini saya ingin membahas bagaimana belas kasihan Tuhan Yesus itu bisa menggerakkan mujizat. Dan ternyata mujizat itu dihasilkan oleh karena iman dan percaya. Nah, bagaimana iman dapat menggerakkan belas kasihan dan mujizat dari Tuhan? Yang pertama adalah iman itu muncul ketika mendengar berita tentang Yesus. Dalam ayat yang ke-47 dijelaskan, pada waktu itu Yesus masuk ke Yeriko, dan pada waktu itu juga Bartimius mendengar bahwa Yesus ada dan Yesus ada dan datang di kotanya. Nah, ketika dia mendengar berita Yesus, kedatangan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Dia kemudian percaya dan kerinduannya, imannya muncul. Sehingga karena itulah kemudian dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saudara,
Di dalam kitab Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwasanya iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Betapa pentingnya kita senantiasa mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menimbulkan iman dalam kehidupan kita. Ada satu kata-kata yang sangat senang, yang saya sangat senang dan saya pikir itu adalah merupakan kata-kata bijak yang mengatakan seperti begini. Mendengarkan firman Tuhan menciptakan iman. Mendengarkan firman Tuhan menciptakan iman. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Bartimius. Ketika dia mendengar kedatangan Tuhan Yesus, maka imannya muncul. Dan ketika dia imannya muncul, maka dia akan berseru. Dan ketika dia berseru, saya yakin seruan yang kita naikkan kepada Tuhan, kepada Allah kita, tidak akan sia-sia. Dan kita melihat seruan Bartimius menghasilkan mujizat. Yang kedua adalah, saudara-saudara, iman bertumbuh melalui ujian dan tantangan. Iman bertumbuh melalui ujian dan tantangan. Ayat 48 dijelaskan, ketika Bartimius berseru, apa yang terjadi? Dia ditegur orang-orang banyak. Dia menghadapi tantangan. Saya yakin dan percaya ketika kita mulai beriman kepada Tuhan, mungkin saya yakin akan ada, kita saudara akan mengalami banyak tantangan-tantangan. Ada orang-orang yang berkata kepada saya, Pak, kenapa ketika saya sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan, justru pencobaan-pencobaan, masalah demi masalah semakin ada di dalam kehidupan saya. Semakin saya sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, semakin saya seperti kayak digoncang-goncangkan hidup saya. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan Bartimius. Pada waktu dia berseru, Yesus anak Daud, orang-orang di sekitarnya itu menegur dia. Orang-orang di sekitarnya itu memarahin dia. Tetapi saudara-saudara, itulah yang menunjukkan iman. Dan saya yakin seringkali iman itu diuji. Tetapi kalau kita benar-benar terus bertahan di dalam ujian itu, iman itu menjadi iman yang bertumbuh dan menghasilkan mujizat. Firman Tuhan sangat jelas. Ketika Bartimius ditegur, firman Tuhan menunjukkan Bartimius semakin keras berseru. Ketika saudara menghadapi ujian iman, semakin keraslah berseru kepada Tuhan. Semakin keraslah saudara memohon pertolongan daripada Tuhan. Semakin keraslah saudara semakin dekat kepada Tuhan. Dan saya yakin apa yang dialami oleh Bartimius itu terjadi juga di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan yang ketiga adalah iman bekerja bersama tindakan. Ketika Bartimius pada waktu itu mendengar bahwasanya ada orang-orang yang mengatakan, Bartimius, engkau dipanggil oleh Yesus. Maka apa yang terjadi? Ayat yang ke-50 dijelaskan. Tindakan dari Bartimius itu yang dikerjakan oleh Bartimius pada ayat ke-50 mengatakan, lalu ia, Bartimius, menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bartimius pada waktu dia tahu dia dipanggil oleh Tuhan Yesus, dia bertindak, dia mulai kemudian menanggalkan jubah kepengemisannya. Dan kemudian dia mulai berdiri dan pergi. Dan kemudian dengan susah payah saya yakin, dan namanya orang buta, saudara-saudara, di tengah kerumunan orang banyak, untuk menjumpai Tuhan Yesus itu tidak gampang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bartimius tetap pergi. Bartimius terus berusaha untuk mendapati Tuhan Yesus, dan pada akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, iman itu selalu bekerja dengan tindakan dan perbuatan kita. Kalau saudara mempercayai dan mengimani pertolongan Tuhan, imani, dan saudara harus bertindak juga untuk saudara percaya dan semakin meyakini Tuhan punya waktu sendiri menolong kita, dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Mungkin saudara melihat ketika saudara beriman, sepertinya keadaannya tidak mendukung akan iman percaya saudara. Jangan khawatir dan jangan takut. Tetap saudara, walaupun mungkin ada tantangan, walaupun keadaan di sekitarnya tidak mendukung Anda, saudara terus akan dekat dengan Tuhan, saudara terus mencari Tuhan. Saya yakin orang yang mencari Tuhan akan menemukan Tuhan. Dan ketika orang itu menemukan Tuhan, orang itu mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Nah,
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ada satu kata bijak yang mengatakan, kita menerima apa yang kita percayai. Kita menerima apa yang kita percayai. Dan kita juga akan menerima apa yang kita imani dan kita doakan. Ada satu ilustrasi, saudara-saudara. Ada seorang anak kecil. Dan dia ini merupakan anak bungsu. Dia punya saudara-saudara, kakak-kakaknya. Satu ketika dia punya keinginan untuk memiliki sebuah sepeda. Tapi dia lihat mau mengungkapkan kepada orang tuanya, dia agak malu. Nah, kemudian dia setiap hari dia masuk ke kamarnya dan kemudian dia setiap pagi itu ya selalu berdoa. Doanya keras sekali. Tuhan, aku pingin sebuah sepeda. Karena namanya anak kecil ya. Jadi doanya itu mungkin nggak teratur seperti begitu. Nah, pada waktu dia berdoa dengan keras gitu ya, kakak-kakaknya mengolok-olok dia. Wah, kamu berdoa minta sepeda. Wah, pasti nanti doamu tidak akan dikabulkan. Doamu, kamu nggak bisa berdoa seperti begitu. Tapi apa yang dilakukan anak kecil ini? Anak kecil ini tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh kakak-kakaknya. Dia terus setiap pagi berdoa. Doanya itu dengan suara keras sekali. Satu ketika bapaknya rupanya lewat. Pada waktu lewat di depan pintu kamar itu, bapaknya mendengar, wah, rupanya dia sedang berdoa minta sepeda. Bapaknya lihat, waduh, doanya kok benar-benar sungguh-sungguh ya. Dan rupanya bapaknya tergerak. Beberapa hari kemudian, bapaknya membuat kejutan. Dia belikan sebuah sepeda baru kepada anak itu. Dan ketika anak itu tahu ada sepeda baru, ya, wah, dia bersukacita sekali. Dalam kisah ini sebenarnya menjelaskan, saudara, bahwasanya apapun yang saudara pergumulkan, apapun yang saudara rindukan, saudara berdoakanlah, berserulah kepada Tuhan. Dalam kitab Yakobus juga dikatakan bahwasanya kita kadang-kadang tidak mendapatkan apa-apa karena kita tidak berdoa. Nah, atau kadang-kadang kita sudah berdoa, tapi kita tidak meyakini, tidak mengimani apa yang kita doakan, sehingga kita juga pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang saudara percayai, seperti kata bijak tadi, kita akan menerima apa yang kita percayai. Kita akan menerima apa yang kita imani dan kita doakan. Bartimius mengalami hal seperti itu. Dia percaya, dia yakin ketika dia berseru kepada Yesus, walaupun dia ada tantangan, walaupun dia ada ujian, dan pada akhirnya, saudara-saudara, ketika dia benar-benar berseru, dia mendapatkan belas kasihan Yesus. Dan apa yang terjadi? Belas kasihan Yesus itu melahirkan, menggerakkan mujizat. Dia mengalami kesembuhan dari sakit butanya. Oleh karena itulah, jangan pusatkan hidup Anda pada keadaan saat ini. Tapi percayai bahwa Yesus sanggup menolong Anda. Mungkin walaupun pada saat ini ada pandemi COVID-19. Dan keadaan-keadaan kita, mungkin pekerjaan kita terganggu, usaha kita terganggu, sekolah kuliah kita terganggu, kehidupan kita terganggu. Tapi percayailah, inilah saatnya kita berseru kepada Tuhan. Inilah saatnya kita memohon belas kasihan Tuhan. Dan inilah saatnya kita mengalami mujizat Tuhan. Harapkan pertolongan dan mujizat Tuhan atas ekonomi kita, atas keluarga kita, kesehatan, pekerjaan, dan pendidikan kita. Dan kiranya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan kiranya belas kasihan Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa pada saat ini. Tuhan, hamba berdoa pada saat ini kepada setiap jemaat-Mu. Mari kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya kebenaran firman-Mu berbicara secara khusus di dalam kehidupan kami. Engkau melawat mereka, walaupun mereka beribadah di rumah, tetapi Roh Allah akan melewat setiap rumah demi rumah, setiap orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa, biarlah belas kasihan-Mu Yesus terjadi di dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka.
Dan kiranya hamba yakin ketika belas kasihan-Mu dicurahkan di dalam kehidupan kami, maka kami akan melihat mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami semua. Berkati Tuhan pelayanan di GSJA Talita Kum Lawang. Berkati Tuhan gembala sidang. Berkati para staf pastoral. Berkati para pengurus gereja. Berkati seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu pada saat ini. Dan kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa akan melindungi kami. Belas kasihan-Mu Kau curahkan atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, setelah kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, pagi hari ini kita mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian Sungai Sukacitamu mengalir dalam setiap hati kita. Sekali lagi kami menaikkan pujian syukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau sudah memberkati dan senantiasa memberkati seluruh jemaat-Mu. Bapa, Engkau menggantikan berkali lipat semua yang sudah mereka berikan untuk pelayanan pekerjaan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, mari kita akan terus mempersiapkan hati kita di saat-saat minggu di mana kita sementara menunggu atau menyongsong pencurahan Roh Kudus. Kita mau terbuka terus di hadapan hadirat Tuhan, dan Tuhan akan melawat kehidupan kita. Tiada yang seperti Engkau yang begitu mengasihi kehidupan kami. Semua
tiada yang seperti Engkau Bapa. Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Bapa, di tengah situasi apapun kami percaya kami punya Allah yang ajaib sanggup untuk menolong kami. Kami punya Allah yang heran ada bersama-sama dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih. Di mana Tuhan momen kami sebagai umat Tuhan di mana-mana tempat sementara menanti pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah lawatan Allah senantiasa terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya kuasa hadirat-Mu tetap ada bersama-sama dengan kami. Lawatan Allah itu senantiasa dan terus tercurah kepada setiap orang yang terbuka hatinya di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau mengenal dan Engkau menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Penolong itu ada bersama-sama dengan kami. Penolong itu yang memberikan kekuatan kepada kami, kemampuan kepada kami untuk kami terus mampu menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati dan Engkau senantiasa menolong seluruh keluarga-keluarga jemaat-Mu. Bahkan seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada Engkau memberkati dan Engkau menolong ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, Engkau memberkati seluruh gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Bapak, Engkau terus pakai menjadi alat di dalam tangan-Mu. Bahkan Tuhan, doa kami untuk bangsa dan negara kami. Bapak, Engkau Allah terus Tuhan berikan kuasa-Mu. Kami terus memohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami dalam membuat keputusan-keputusan untuk bangsa kami. Bahkan Tuhan, kami berdoa keamanan bangsa ini pun kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan-Mu. Walaupun situasi kondisi Tuhan di mana-mana Tuhan saat ini penjagaan yang semakin diperketat, kami berdoa Tuhan Engkau tolong Bapa orang-orang yang ingin melakukan hal-hal yang tidak benar. Allah menjamah mereka, Allah melawat mereka Tuhan, sehingga rencana-rencana mereka itu digagalkan ya Bapa. Dan mereka Tuhan boleh berusaha dengan cara yang benar untuk menafkahi kehidupan keluarga mereka, bahkan kehidupan pribadi mereka ya Bapa. Tuhan, keamanan, petugas-petugas keamanan yang berjaga-jaga Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Bahkan Tuhan, para medis juga kami berdoa Engkau memberkati mereka, Engkau lindungi mereka, Engkau tolong mereka ya Bapa. Saudara-saudara kami Tuhan, mereka yang terkena Tuhan positif ya, virus corona Tuhan, Engkau Allah juga Tuhan berikan semangat kepada mereka, pengharapan yang besar kepada mereka bahwa Allah sanggup untuk menjamah mereka, Allah sanggup untuk menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita arahkan hati kita, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.